Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Fitrianti. Saya dari program studi manajemen dengan NIM C1B025026. Jadi di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Sri Ningsi SEME. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang apa sih itu ekonomi makro dan apa perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih itu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Ilmu ini berfokus pada bagaimana individu, masyarakat, dan negara membuat pilihan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta jasa guna mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Selanjutnya kita masuk ke apa sih itu ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan dan rumah tangga. Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Setelah kita tahu apa sih itu ekonomi mikro, kita masuk ke kajian ekonomi mikro. Yang kita tahu tadi bahwa ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi dalam skala kecil. Yang dimaksud dengan unit kecil tersebut adalah antara lain perilaku konsumen dan produsen, proses pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas, serta penentuan harga dan jumlah barang maupun jasa di pasar. Ekonomi mikro juga membahas bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran dalam membentuk harga pasar, serta bagaimana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah digunakan secara efisien. Selanjutnya kita masuk pada tujuan ekonomi mikro. Pada dasarnya, tujuan utama dari ekonomi mikro adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya, yaitu untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan. Bukan hanya harga produk saja, tetapi bisa juga diterapkan pada harga jasa. Yang kedua, untuk menganalisis apabila terjadi kegagalan pasar. Dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya kita masuk kepada contoh ekonomi mikro. Yang pertama, sebuah kafe menaikkan harga minuman, akibatnya jumlah pembeli menurun. Untuk menarik pelanggan kembali, kafe tersebut memberikan promo beli satu gratis satu. Contoh kedua yaitu harga bahan baku roti meningkat. Akibatnya biaya produksi bertambah. Pemilik toko roti kemudian menaikkan harga jual atau mengecilkan ukuran roti agar tetap memperoleh keuntungan. Nah, sekarang kita masuk ke ekonomi makro. Apa sih ekonomi makro itu? Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama berikut, yaitu yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua, pengeluaran pemerintah, yang ketiga, ekspor dan impor, yang keempat, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh.
Jika pengeluaran ini tidak mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Lalu kita masuk ke tujuan ekonomi makro. Tujuan utama ekonomi makro adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, menstabilkan kondisi ekonomi atau harga dan nilai tukar, serta meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Secara luas, ekonomi makro bertujuan meningkatkan pendapatan nasional, meratakan distribusi pendapatan, dan menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Selanjutnya yaitu contoh ekonomi makro. Yang pertama, pemerintah menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Akibatnya masyarakat mengurangi pinjaman dan pengeluaran sehingga laju kenaikan harga dapat ditekan. Yang kedua, tingkat pengangguran meningkat secara nasional. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Pemerintah kemudian membuka program lapangan kerja baru untuk mengatasinya. Baik, yang terakhir, apa sih perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua cabang ilmu ekonomi yang saling berkaitan, meskipun keduanya membahas tentang kegiatan ekonomi. Namun, terdapat beberapa perbedaan, yaitu ekonomi mikro membahas kegiatan ekonomi pada ruang lingkup individu seperti rumah tangga dan perusahaan dengan tujuan memahami perilaku konsumen dan produsen dalam menentukan harga, jumlah barang, serta proses produksi dan pasar. Teori yang dipelajari dalam ekonomi mikro antara lain teori harga, teori produksi, dan teori pasar dengan contoh kegiatan seperti jual beli dan aktivitas produksi. Sementara itu, ekonomi makro membahas perekonomian secara luas pada tingkat nasional dengan tujuan menganalisis kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan pengangguran. Teori ekonomi makro lebih menekankan pada kebijakan fiskal dan moneter, dengan contoh kegiatan seperti pengaturan pajak, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah. Sekian materi yang bisa saya jelaskan.